Assalamualaikum anak-anak. Pada video kali ini kita akan belajar tentang gaya. Adapun pembahasan materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu macam-macam gaya dan manfaat macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah menonton video kali ini, Ibu harap anak-anak mampu membedakan macam-macam gaya dan menyebutkan manfaat macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk pembahasan materi, yuk kita nonton video ini terlebih dahulu. Itu yang terlihat. Tapi kalau kau rasakan, lezat kali banggaku itu. Aduh. Nah, setelah nonton video tadi, apakah anak-anak tahu mengapa sih buah mangga bisa jatuh ke tanah? Faktor yang menyebabkan buah mangga jatuh ke tanah adalah adanya gaya gravitasi. Apa itu gaya? Yuk kita bahas. Jadi, apa itu gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Nah, anak-anak, kita menggunakan gaya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Gaya yang dihasilkan kerja otot kita digunakan untuk mendorong meja, mengayuh sepeda, serta untuk menendang bola. Nah, gaya tersebut disebut dengan gaya otot. Akan tetapi sebenarnya tidak hanya otot manusia aja loh yang menghasilkan gaya. Nah, ayo kita pelajari bermacam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun macam-macam gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada gaya otot, kemudian yang kedua ada gaya listrik, yang ketiga ada gaya magnet, yang keempat ada gaya gravitasi, yang kelima ada gaya pegas, dan yang keenam ada gaya gesek. Nah, marilah kita bahas satu persatu dari keenam macam gaya ini. Nah, mulai dari yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tubuh, baik itu tubuh manusia maupun tubuh hewan. Adapun contoh gaya otot yaitu yang pertama, ketika kita melakukan permainan tarik tambang, di mana permainan tarik tambang ini memerlukan gaya otot untuk menarik tali tambang. Kedua, yaitu ketika hewan menarik benda. Nah, jadi diperlukannya gaya otot kaki untuk menarik suatu benda. Itulah yang dimaksud dengan gaya otot beserta contohnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik dapat diamati dalam kegiatan sederhana. Contohnya, muatan listrik pada sisir yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Nah, kalian bisa coba di rumah ya. Jika kalian memiliki sisir plastik, kemudian kalian gosok-gosokkan pada rambut yang kering, kemudian kalian dekatkan ke potongan kertas, maka potongan-potongan kertas tersebut akan terangkat. Hal ini dikarenakan adanya muatan listrik pada sisir plastik, yaitu listrik statis. Nah, anak-anak, muatan listrik dapat berupa muatan negatif dan muatan positif. Benda bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Itulah contohnya yaitu pada sisir plastik dan juga pada potongan kertas. Selanjutnya gaya yang ketiga yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Jadi, yang dimaksud dengan magnet adalah benda-benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah, jadi anak-anak, ada dua jenis benda nih. Yang pertama, benda yang dapat ditarik oleh magnet yang disebut dengan benda magnetis. Contohnya itu ada besi, baja, dan lain-lain. Sedangkan benda yang kedua yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, disebut dengan non-magnetis. Contohnya itu ada plastik, kayu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu gaya gravitasi.
Gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Nah, berikut ini merupakan contoh peristiwa gaya gravitasi di mana buah tersebut jatuh ke bawah karena ada gaya tarik bumi. Dengan adanya gaya gravitasi inilah, benda yang jatuh akan ke bawah. Tidak ada benda yang jatuh ke atas kecuali tidak ada gaya gravitasi, maka benda-benda akan melayang. Benda yang bergerak jatuh karena gaya gravitasi disebut dengan gerak jatuh bebas. Nah, kalian bisa perhatikan buah yang jatuh tersebut merupakan gerak jatuh bebas. Kemudian, gaya yang selanjutnya yaitu ada gaya pegas. Gaya pegas ini merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya yaitu karet. Berikut adalah contoh ketika kita menarik panah yang terbuat dari karet. Ini timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Nah, selain orang memanah, contoh dari gaya pegas itu adalah ketika kita bermain ketapel. Jadi permain ketapel itu menggunakan gaya pegas, yaitu menarik karet kemudian dilepaskan. Nah, peristiwa itulah yang disebut dengan contoh gaya pegas. Nah, gaya yang terakhir yaitu ada gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Nah, berikut ini adalah contoh dari gaya gesek. Kalian bisa perhatikan gaya gesek yang terjadi yaitu antara roda sepeda ini dengan permukaan jalan. Adanya gesekan antara kedua benda ini. Nah, itulah contoh dari gaya gesek. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang manfaat gaya otot. Gaya otot ini bermanfaat pada manusia untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, menarik tali, dan lain sebagainya. Kemudian pada hewan, gaya otot ini berfungsi untuk menarik delman, membajak sawah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, manfaatnya yaitu untuk menyalakan lampu di rumah dan juga di jalan. Kemudian yang kedua yaitu untuk menyalakan televisi, mesin cuci, kipas angin, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, untuk menunjukkan arah pada kompas, yaitu jenis magnet jarum. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan barang bekas. Yang ketiga yaitu untuk pengunci kotak pensil atau tas. Jadi ketika kita letakkan magnet, maka kotak pensil maupun tas akan tertutup dengan rapat. Kemudian manfaat gaya gravitasi yaitu yang pertama, untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Yang ketiga, untuk menjaga agar bulan serta satelit buatan tetap berada di posisinya. Selanjutnya yaitu manfaat gaya pegas. Nah, adapun manfaat gaya pegas yang pertama yaitu dalam pembuatan spring bed. Kemudian yang kedua yaitu untuk bermain ketapel dan juga bermain panahan. Nah, ketika bermain ketapel, gaya pegas yang terdapat pada ketapel adalah gaya yang sangat mudah untuk kita amati, yaitu melemparkan peluru. Hal ini karena karet memiliki gaya elastis. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat gaya gesek. Manfaat yang pertama yaitu untuk membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Jika tidak ada gaya gesek, maka semua benda akan tergelincir. Yang kedua yaitu untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak. Yang terakhir yaitu untuk menahan benda-benda agar tidak bergeser dari posisinya. Nah anak-anak, itulah manfaat dari macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi dari Bu Amel kali ini, yaitu tentang gaya. Semoga apa yang bisa dijelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Akhir kata Bu Amel ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.